Jadi kalian print 1, 2, atau 3 lembar bukti sertifikat vaksin kalian. Surat kebenaran menaiki kendaraan awam. Kalau kalian nanti ketika keluar dari bandara, lalu di perjalanan menuju rumah ada roadblock dari polisi, kalian tunjukkan saja form ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman seperjuangan sebangsa dan setanah air dimanapun teman-teman semua berada. Semoga selalu sehat dan bahagia di sana ya. Video kali ini saya ingin berbagi tentang perbedaan karantina di rumah dengan karantina di hotel. Seperti yang teman-teman sudah tahu pada video sebelumnya, bahwa saya sudah mendapatkan approval untuk home quarantine atau karantina di rumah itu selama 14 hari. Jadi sekarang baik itu karantina di rumah ataupun karantina di hotel, lama karantinanya sebanyak 14 hari. Jadi kalau kalian memilih karantina di hotel, dikali saja 14 hari dikali 150 ringgit per harinya. Harganya tidak berubah. Ditambah lagi untuk kita warga asing ada biaya tambahan 2.600 ringgit dan juga PCR testnya 250 ringgit sebanyak 2 kali. Jadi buat teman-teman yang akan nanti karantina di hotel, total pembayarannya adalah sebanyak 5.200 ringgit, kurang lebih 20 juta ya. Dan sekarang seperti juga yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, bahwa ada pilihan buat teman-teman yang sudah memenuhi syarat bisa membuat permohonan karantina di rumah. Lihat video sebelum ini untuk cara membuat permohonan agar bisa karantina di rumah ya. Untuk perbedaan karantina di rumah dengan karantina di hotel, saya review untuk yang karantina di hotel dulu ya. Kalau dulu karantina di hotel kita membayar online 5.200 ataupun waktu masih 10 hari atau 7 hari totalnya kurang lebih 3.900 ringgit. Sangat mudah urusannya ya, karena kita bayar, kita dilayani full service lah. Makan 3 kali sehari. Di bandara hanya ketika di ketibaan kita hanya ikuti petunjuk, tidak terlalu banyak urusan. Ketika selesai proses imigrasi, lalu kita tinggal menunggu. Ketika sudah siap, kita akan diantar ke bis, ambil bagasi, diantar ke bis. Lalu bis langsung datang ke hotel, check-in hotel. Lalu ketika tiba di hotel, kamarnya enak ya, maka 3 kali sehari disediakan, tinggal buka pintu, makanan sudah disediakan sesuai dengan jam-jam yang sudah ditentukan untuk pengambilan makanan. Lalu juga untuk sabun, sampo, sikat gigi, handuk, semua sudah siap kalau kita mengambil karantina di hotel atau sudah membayar untuk karantina di hotel. Untuk karantina di rumah, jangan lupa buat teman-teman yang harus dipersiapkan, karena kita tidak karantina di hotel. Untuk karantina di rumah, jangan lupa dipersiapkan seperti sabun, sikat gigi, sampo, handuk, dan perlengkapan pribadi lainnya. Itu tidak disediakan untuk karantina di rumah karena kita karantina sendiri ya. Jadi buat teman-teman yang akan karantina di rumah, mungkin nanti kalau memang sudah pasti di-approve, kalian harus persiapkan semua keperluan pribadi sendiri. Dan juga untuk bahan-bahan makanan, mungkin kalau ada keluarga di Malaysia, kalian bisa minta tolong untuk pesankan mungkin kebutuhan makanan seperti sayur, buah-buahan untuk selama 14 hari agar bisa nyetok dulu di rumah, karena kita tidak diperbolehkan untuk keluar rumah juga ya kalau karantina di rumah. Kalau ketahuan nanti kalian bisa diangkut lagi oleh mungkin petugas Kementerian Kesehatan ataupun NADMA dan lain sebagainya. Ketika kalian sudah mendapatkan approval untuk karantina di rumah, nanti di ketibaan kalian akan diperiksa semua dokumen, keaslian dokumennya palsu atau tidak, dan seterusnya. Dan jangan coba-coba untuk membuat dokumen palsu ya, dan seterusnya, karena kalian pasti akan ketahuan. Semuanya sekarang serba sistem. Oke, untuk yang karantina di rumah ataupun juga karantina di hotel, dipastikan ketika pertama kali datang kalian akan diperiksa dokumen tadi, lalu swab. Untuk yang karantina di rumah, kalian akan di swab. Ketika sudah dilakukan swab, kalian akan melakukan pembayaran. Kalian akan menerima resip pembayaran PCR-nya, dan juga akan menerima form dari pejabat kesehatan KLAE, verification slip for COVID, nama, flight number-nya jangan lupa diisi. Lalu PCR testnya, hasilnya juga akan diperiksa di sini. Dan ini adalah pemeriksaan PCR test kalian yang kalian bawa dari keberangkatan dari Indonesia, akan diisi di sini.
Lalu juga ada data vaksin, kalian harus lengkapi. Jadi kalau saya kemarin, saya print sertifikat vaksinnya ini ke dalam kertas beberapa lembar untuk jaga-jaga kalau nanti diperlukan atau diambil sama petugas. Jadi kalian print 1, 2, atau 3 lembar bukti sertifikat vaksin kalian. Kalau belum 2 dosis, dipastikan kalian tidak akan bisa memohon untuk karantina di rumah. Jadi sertifikat vaksin dari Indonesia harus 2 dosis. Kalian print ya, di print. Ataupun sekarang ada layanan kalau nggak salah kita bisa print vaksin ini jadi seperti KTP bolak-balik, dosis 1 di depan, dosis 2-nya di belakang. Itu juga ada kalau nggak salah layanannya. Jadi enak bawanya, nggak perlu di print ya. Hanya dikhawatirkan kalau hilang aja, repot. Lalu dari resit ini di bandara yang diperiksa juga validnya nanti akan diperiksa oleh dokter kalau nggak salah di sini ya, ataupun petugas di bandara, saya lupa kalau dokter atau apa. Lalu mereka akan mengisi data ini, lalu mereka akan stempel. Dan ini jangan sampai hilang kalau nanti dibutuhkan ketika akan melakukan PCR yang kedua. Lalu dokumen yang akan diberikan juga surat kebenaran menaiki kendaraan awam. Kalau kalian nanti ketika keluar dari bandara, lalu di perjalanan menuju rumah ada roadblock dari polisi, kalian tunjukkan saja form ini, surat kebenaran menaiki kendaraan. Disebutkan di situ namanya, nomor paspor, dan juga ada stempel dari dokter yang memeriksa kalian tadi di bandara. Dan jangan lupa ketika di mobil juga harus memenuhi prosedur SOP, protokol kesehatan COVID ya, seperti jaga jarak, memakai masker dan seterusnya. Dikhawatirkan kalau kalian tidak membawa masker, menggunakan masker ketika di mobil lalu ada roadblock, kalian akan ditindak nantinya ya, bahaya lagi. Dan juga dituliskan alamat rumahnya di sini. Lalu juga kalian akan mendapatkan form kelulusan karantin di rumah kediaman. Kalau nanti menggunakan sistem, mungkin form ini kalian sudah bisa print dari sistem tersebut. Jadi mungkin ini tidak akan diterima lagi dari Ketibaan ini, karena saya kemarin masih menggunakan email prosesnya. Jadi di approve-nya di Ketibaan dan baru dikasih form ini. Kalau kalian menggunakan sistem, mungkin tidak akan lagi ada form ini. Jadi jangan lupa ini di print untuk form approval-nya. Nanti di Ketibaan akan diperiksa apakah kalian sudah di approve untuk karantina di rumah ya. Hari ke-7 saya diminta untuk call, untuk telepon ke bagian kesehatan, mungkin ke rumah sakit terdekat dari sini ya, untuk pusat pemeriksaan COVID, untuk membuat jadwal untuk pemeriksaan swab yang kedua nanti. Ya, akan diminta untuk melakukan swab kedua pada hari ke-10-nya ya. Jadi karantinanya selama 14 hari. Lalu hari ke-10 kita akan diminta untuk melakukan swab kedua. Juga akan membayar Rp250 lagi. Siapkan uang cash Rp250 lagi ya. Nomor teleponnya dikasih di sini, kita jangan sampai hilang ya form ini ya, karena kita akan diminta untuk menelpon pemeriksaan COVID terdekat dari tempat tinggal kita. Ini kalau salah di Titi Wangsa kemarin bilangnya ya, Titi Wangsa, jadi hanya beberapa meter saja dari Cokit itu kalau nggak salah. Jadi semua form yang dikasih di Ketibaan kalian susun rapi-rapi, jangan sampai hilang. Karena biasanya kalau kita lagi ribet ya urusannya, bingung, nanti form ini kita tidak tahu simpan kemana-kemana nanti, jangan sampai hilang. Jadi total kalau untuk kita karantina di rumah, totalnya hanya Rp500, yaitu hanya membayar PCR test saja. Beda dengan di hotel, kita sudah bayar 5.200, tapi semuanya diservis, makan 3 kali sehari dan seterusnya. Itu perbedaan karantina di rumah dengan karantina di hotel. Buat teman-teman yang belum dapat approval, otomatis biasanya kalian harus membuat pembayaran online di Safe Travel. Kemarin ada salah satu teman pejuang devisa juga, teman-teman TKI yang berangkat dari Batam, katanya mereka tidak bisa berangkat karena belum membuat pembayaran online. Jadi buat teman-teman yang mungkin bingung ataupun nanti nggak bisa berangkat, kemarin saya naik Malindo tidak diminta sama sekali untuk pembayaran online. Jadi kalau memang kalian sudah mendapatkan approval dan tidak ada membuat pembayaran online, daripada nanti ada kesalahpahaman dengan petugas di sana yang meminta pembayaran online,
coba kalian naik Malindo saja dari Jakarta. Karena kalau dari Batam kemarin petugas di sana meminta bukti pembayaran online untuk karantina. Sedangkan misalnya kalian karantina di rumah kan, tidak perlu membayar online. Kalaupun kalian membayar online untuk karantina di rumah, nanti kalian harus mengklaim lagi uang tersebut yang sudah kalian bayarkan untuk karantina di hotel. Itu lama lagi prosesnya, 5.200. Rasanya kalau nggak balik kok kita gimana ya. Tapi kalau memang kalian banyak uang ya silahkan, itu keputusan ada kalian sendiri. Baiklah, itu dulu informasi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.